Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan membahas tentang 10 investigasi ya. Jadi kita mencoba untuk menyelidiki kenapa kok berat badan kita nggak turun-turun. Jadi ada 10 hasil daripada investigasi penyelidikan yang mungkin jangan-jangan nanti teman-teman bisa lihat di sini, oh iya ternyata benar di antara 10 itu ada hal yang ternyata saya masih lakukan sehingga saya tidak mendapatkan penurunan yang signifikan. Yuk kita bahas bersama-sama, kita selidiki sama-sama. Nomor 1, teman-teman pada saat melakukan aktivitas cardio exercise, biasanya kadang-kadang kita mengalami yang namanya kadang-kadang pendekatan kita terlalu monoton. Jadi kita kurang variasi. Kadang-kadang terutama dalam intensitas kardionya. Misalnya kita melakukan satu gerakan ya, misalnya, oh iya, saya mau turun berat badan berarti saya mesti jalan kaki. Atau saya mau turun berat badan misalnya saya naik sepeda. Atau saya mau turun berat badan misalnya saya berlari gitu ya. Nah yang jadi tantangan di sini adalah teman-teman lupa untuk membuat satu variasi dalam hal intensitas. Nah intensitas tuh kadang-kadang sering dikenal dengan yang namanya interval training gitu. Jadi sekali waktu teman-teman pelan, nanti boleh cepat lagi. Nanti boleh pelan lagi, boleh cepat. Nanti boleh santai, jalannya nanti boleh yang menanjak. Nanti apa lagi? Misalnya di treadmill pun juga sama. Sekali waktu jalannya pelan, tapi sekali waktu mungkin elevasinya ditingkatkan. Sekali waktu mungkin speednya lebih lambat, sekali waktu speednya lebih tinggi. Jadi di sini teman-teman sadar, oh iya, oh enggak, kok Mas Ade saya udah ngelakuin itu. Berarti kita lolos di sana ya. Kita lanjut lagi yang kedua, investigasinya yaitu adalah kebanyakan gerakan yang sama pada saat kardio. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tiap kali kardio ya udah, kalau lari di treadmill ya udah itu terus. Kalau cross training aja terus. Kalau seandainya misalnya kadang-kadang sepeda, ya udah sepeda aja terus. Nah, teman-teman boleh kalau berkenan mencoba memvariasikan berbagai hal tersebut gitu. Karena dengan gerakan yang sama itu makanya kenapa terjadi yang namanya lack of, kalau istilahnya satu progressive overload, terjadinya kalau istilahnya kayak semacam tantangannya itu tidak terjadi gitu. Tidak terjadi kemajuan pada saat kita melakukan aktivitas latihan, sama halnya ketika kita tidak berfokus kepada memvariasikan yang namanya intensitasnya. Nah, satu itu, kedua juga lack of, kalau istilahnya namanya cross training dan changing direction of movement. Jadi kalau gerakannya itu terus, nanti ketika ada gerakan yang lain nanti teman-teman gampang capeknya. Tapi gerakan yang itu terus akhirnya badan akan membuat satu efisiensi, dengan akhirnya di satu sisi teman-teman akan jago dalam melakukan gerakan itu benar. Tapi kembali lagi teman-teman mesti hati-hati dalam hal apa teman-teman? Dalam hal bahwa saya melakukan aktivitas gerakan itu kan sebagai sebuah metode. Substansinya kan adalah turun berat badannya. Nah, jadi teman-teman make sure turun berat badan menjadi substansi atau esensi yang menjadi indikator kita. Bukan kebalikannya, indikatornya adalah bagaimana saya bisa memfasihkan gerakan saya dalam hal tersebut gitu ya. Terlepas daripada fasih gerakannya juga bagus, tapi nanti kalau gerakannya udah bagus tapi ditambah dengan intensitasnya juga lebih baik ya, ditambah juga dengan create some challenges di sana juga. Nah, pada saat itu akan lebih optimal lagi. Yang ketiga yaitu adalah, nah ini teman-teman yang sering suka mungkin karena kondisi sekarang ya, hari ini ya, yang populer seperti itu. Bukannya salah sih, tapi ketika kita mengkombinasikan antara habis latihan beban, habis itu teman-teman langsung kardio aktivitas, lalu balik lagi latihan beban, kardio lagi. Di satu sisi dibandingkan dengan kita dulu nggak pernah melakukan aktivitas gerakan dan menjadikan itu sebagai lebih kepada pertimbangan, mungkin variasi biar fun aja gitu ya, boleh-boleh aja. Tapi kembali lagi, kalau kita berbicara idealnya ya, secara teoretis tentu kita akan berusaha untuk melakukan yang namanya segregate atau pemisahan antara cardio exercise dan weight training. Karena gimana pun juga, kalau cardio sama weight training digabung jadi satu, kita akan istilahnya memperlambat gitu, atau menghambat manfaat daripada kebermanfaatan daripada latihan beban nanti yang akan kita dapatkan. Karena gimana pun juga kita nggak akan bisa ngangkat beban dengan baik juga, apalagi kalau terburu-buru ya. Kalau teman-teman bisa lihat di situ, akhirnya teman-teman kan kalau kita latihan beban kan kita mau muscle building ya. Muscle building itu relate-nya nanti sama apa? Relate-nya juga sama basal metabolic rate gitu. Semakin ototnya kita semakin banyak, semakin kita punya kemampuan banyak hal ya. Mulai dari kita punya the largest site of glucose disposal-nya jadi lebih tinggi, lebih gede lagi. Lalu kita juga bisa punya otot lebih banyak, memungkinkan kita punya metabolisme lebih tinggi. Lalu juga punya otot lebih banyak, memungkinkan kita juga punya daya tampung gula lebih besar, dan juga kita bisa bakar gula lebih banyak lagi dan sebagainya. Itu semua nggak terjadi karena apa? Karena kita hanya menjadikan si weight training itu cuma jadi bagian daripada si cardio exercise itu tadi.
Tapi kalau teman-teman melakukan ini hanya sekedar sebagai strategi buat fat burning di ujung latihan kita, boleh aja sih, nggak masalah ya. Tapi kalau nggak pernah weight training yang proper, yang normal, tapi mengkombinasikan, bukan hal yang bijaksana. Selain itu yang nomor 4 yaitu adalah kalau teman-teman nggak turun berat badannya, ternyata biasanya teman-teman melakukan aktivitas kardio, biasanya kadang-kadang teman-teman makan dulu baru cardio exercise. Nah, sedangkan kita mau biar optimal teman-teman sekalian, kita harus lakukan yang namanya fasted cardio. Nah, jadi ingat sekali lagi, kardio dalam kondisi perut kosong akan mengoptimalkan badan, akan membakar lemak lebih optimal dibandingkan dengan kita makan dulu baru melakukan aktivitas kardio. Ya, ini jadi satu penyelidikan yang baik juga buat teman-teman. Apakah sudah melakukan hal itu? Nomor 5, yaitu adalah kardio. Ya, tentu kalau menurut saya ya, rekomendasi saya tentu menyenangkan kalau seandainya dilakukan sesudah latihan beban. Karena ingat sekali lagi, latihan beban menggunakan gula sebagai sumber tenaga, gula drop, terjadi ketidakhadiran insulin, maka badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah, jadi bukan kebalikannya, di mana banyak teman-teman kadang-kadang saya kardio dulu. Kardio dulu sebagai pemanasan boleh, tapi hanya sekedar untuk pemanasan, untuk memberikan kayak introduction kita untuk langsung ke siap dalam melakukan aktivitas latihan beban. Jangan dibalik, yaitu adalah justru teman-teman habis di kardionya, kelar, udah habis itu teman-teman baru latihan beban. Bisa bayangin waktu latihan beban, gulanya udah ngedrop, sedangkan latihan beban adalah aktivitas yang mensyaratkan gula gitu sebagai salah satu sumber energi yang dibakar paling banyak dalam waktu yang paling singkat, tapi gulanya udah nggak ada. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Dia akan menggunakan ototnya untuk memecah dirinya, untuk memberikan tenaga baru dalam hal ini, makanya disebut namanya gluko tuh, tenaga atau gula, neo, baru gitu, terjadi prosesnya namanya genesis. Jadi bukan ide baik ya kalau ototnya yang turun. Nomor 6 teman-teman, nah ini juga yang sering terjadi, yaitu adalah kenapa kita berat badannya nggak turun-turun, karena ternyata kita latihannya either kelebihan, kebanyakan, atau kita juga kekurangan istirahat. Ya, terutama kalau terlalu banyak misalnya kardio, kadang-kadang teman-teman kardio bahkan sekarang ini akhirnya menjadikan yang namanya si jarak tersebut gitu ya. Oh, saya sudah melakukan berapa puluh kilometer. Nah, itu dijadikan kebiasaan sehari-hari, teman-teman lakukan terus. Di satu sisi mungkin kalau teman-teman menjadikan indikatornya adalah mungkin berhasil memiliki rekor waktu yang lebih baik dan sebagainya, mungkin itu sah-sah saja. Tapi kembali lagi teman-teman, di sini kita berbicara soal metode atau tools kardio sebagai alat yang kita gunakan untuk kita mau turun berat badan. Jadi make sure-nya aja terjadi gak penurunan berat badannya itu gitu. Jangan sampai kitanya kardionya kita makin jago gitu, tapi berat badannya kita nggak turun gitu. Kenapa hal itu terjadi? Yang tadi saya katakan tadi, karena badan akan membuat yang namanya adaptasi gitu. Jadi bukan masalah bagaimana badan beradaptasi, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa shocking the system sebenarnya, gimana caranya supaya badan terus membakar lemak gitu ya. Nah, di weight training pun juga sama. Kadang-kadang saking latihan yang terlalu banyak atau terlalu berat, akhirnya jadi berpengaruh ke kualitas istirahat kita yang kurang ya. Akhirnya kita jadi nggak bisa tidur. Nah, salah satunya dikatakan terjadinya yang namanya overstimulasi daripada yang namanya central nervous system kita gitu. Karena latihannya mungkin terlalu lelah, kecapean dan sebagainya. Jadi teman-teman sekali lagi di sini kita nggak mau di satu sisi udah baik, udah bagus, udah semangat gitu ya. Tapi yang terjadi adalah hal seperti ini gitu ya. Jadi makanya nanti berat badannya malah nggak turun. Akhirnya nanti kortisol yang hadir, gula darahnya jadi naik. Pada saat itu karena stres, otomatis kan badan menciptakan kecerdasan sendiri dengan membuat satu yang namanya adaptasi secara fisiologis. Makanya kenapa gula adalah semacam salah satu sumber tenaga yang harus cepat digunakan gitu ya, pada saat dimana kita lagi stres gitu ya, pada saat capek tadi ya misalnya. Nah, pada saat itulah otomatis gulanya hadir, dan gulanya hadir otomatis apa yang terjadi teman-teman? Otomatis harus terjadi pembentukan gula baru, akhirnya terjadi fat deposito dan sebagainya. Jadi bukan hal yang bijaksana. Nomor 7 yaitu adalah kadang-kadang kita melakukan aktivitas latihan beban terutama ya. Jadi kenapa berat badannya nggak turun juga? Kadang-kadang sering waktu kita latihan beban itu kecenderungannya kadang-kadang istirahat antara setnya itu kadang-kadang terlalu lama. Ya mungkin bisa jadi karena mungkin posting gitu ya, atau mungkin apa dan lain sebagainya. Menyenangkan kalau seandainya kita bisa turunkan gitu, karena itu relate sama production of human growth hormone sama release testosterone level kita di sekitar 1 sampai 1,5 menit. Menurut saya itu yang udah paling ideal.
Yang kedua yaitu adalah kalau bisa gerakannya eksplosif pada saat melakukan aktivitas, pada saat positif, negatifnya kalau bisa in control. Ada istilah yang namanya time under tension. Jadi kita bisa rasakan otot yang kita latih pada saat kita melakukan aktivitas gerakan tersebut. Nah, itu akan mengoptimalkan kita untuk bisa meningkatkan yang namanya terjadinya proses yang namanya membakar kalori atau membakar lemaknya bisa lebih optimal ya. Jadi pembakaran kalori akan lebih optimal kalau kita berfokus kepada yang namanya rest between set-nya lebih pendek, 1 menit atau 1,5 menit. Lalu focusing on explosivity. Explosivity itu artinya berarti pada saat positifnya cepat, negatifnya in control. Dan itu juga menjelaskan kita kalau bisa pay attention sama yang namanya tempo ya. Tempo positif di puncak gerakan, turunnya juga kita rasakan. Itu akan membantu kita untuk mengoptimalkan pembakaran kalori kita. Nomor 8, yaitu adalah kesalahpahamannya kita adalah sering kadang-kadang kita malah fokus kepada isolation movement. Jadi gerakan-gerakan yang sifatnya kadang-kadang ototnya kecil, kedua hanya melibatkan satu persendian. Sedangkan compound movement adalah multi-joint exercise yang melibatkan lebih dari satu persendian, melibatkan lebih dari satu otot. Jadi kalau misalnya melakukan chest press misalnya ya, nah itu melibatkan otot bahu, melibatkan persendian bahu, melibatkan persendian siku juga, otot dada yang kena, ada otot bahu bagian depan yang kena, ada otot tricep yang kena. Begitupun juga dengan latihan kaki ya. Pada saat melakukan yang namanya squats atau melakukan leg press ya, teman-teman bisa lihat di situ. Ada sendi panggul, ada sendi lutut kita yang terlibat di sana dan otot yang terlibat banyak sekali. Nah, itu yang harus diprioritaskan, bukannya kebalikan. Tapi menjadikan isolation movement sebagai penutup daripada compound movement, kenapa enggak? Enggak apa-apa. Lalu yang nomor 9 yaitu adalah, nah ini juga kok kita berat badannya nggak turun-turun, ternyata kita latihannya biasanya kebanyakan sore. Bukannya salah gitu, latihan sore bagus juga karena itu relate kepada performance kita yang lebih optimal. Tapi bagi teman-teman yang menurunkan berat badan, menyenangkan kalau kita latihannya di pagi hari. Alasan kenapa di pagi hari dalam kondisi fasted cardio perut kosong, ingat sekali lagi kita akan mengoptimalkan yang namanya situasi tersebut. Di situasi itu biasanya yang terjadi adalah apa? Kortisol level kita biasanya lagi tinggi, ya. Testosteron level kita juga lagi tinggi. Norepinephrine, lalu adrenalin, lalu production of human growth hormone juga tinggi. Apalagi pada saat kita perut kosong, kita juga dalam situasi di jendela tidak makan kita. Nah, pada saat itulah terjadi berbagai hormon stres yang hadir. Tapi ini kita ciptakan by design, teman-teman sekalian ya. Jadi, kelompok stres tersebut yang disebut dengan katekolamin itu akan mengaktifasi yang namanya enzim yang disebut namanya hormon sensitive lipase. It's a site area di mana badan kita akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Sebenarnya kira-kira seperti itu. Jadi fat burning itu mensyaratkan gitu, sangat mementingkan kehadiran hormon-hormon ini untuk badan akan membakar lemak sebagai sumber tenaga. Jadi menyenangkan kalau seandainya di pagi hari dalam kondisi perut kosong kita melakukan aktivitas olahraga untuk menurunkan berat badan kita dibandingkan dengan teman-teman yang latihannya di sore hari. Tapi kalau terpaksa harus sore hari ya nggak apa-apa juga. Tapi ini hanya sebuah penyelidikan aja untuk bilang, oh iya ya sekali-sekali saya mau ngelakuin itu gitu ya. Dan yang terakhir yaitu adalah, nah mungkin teman-teman sering juga habis latihan langsung makan gitu. Kalau mau turun berat badan, pas habis latihan kasih waktu dulu aja sedikit sebelum nanti baru makan setelah 45 atau 1 jam setelahnya. Mungkin ini salah satu juga revisi yang bisa kita lakukan dari berbagai strategi yang sudah kita lakukan. Kok turun berat badannya kok nggak optimal gitu. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi boleh di-share materi ini atau juga teman-teman mau memberikan komentar yang mungkin oh iya benar Mas Ade saya udah ngelakuin yang di nomor ini ternyata benar atau yang belum melakukan ya. Jadi silahkan dari informasi ini sekali lagi teman-teman mungkin sebagian dari teman-teman sudah melakukannya gitu ya. Tapi sebagian lagi oh iya benar masih ada yang belum. Nah, jadi ada istilah yang mengatakan the biggest room in the world is the room of improvement. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk improve dalam hal pendekatan diet atau pendekatan latihan kita, terutama dalam upaya ingin menurunkan berat badan kita. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Thank you, makasih. Dadah.